Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bagus Trisaputra sebagai salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Saya berada di gelombang 6 angkatan 51 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang prinsip-prinsip manajemen ASN yang terdiri dari kedudukan dan peran ASN, hak maupun kewajiban ASN, dan yang terakhir, proyeksi karir sampai purna tugas menggunakan kaidah sistem merit. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu arti dari manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional di dalam bidang kerja. Nilai dasar ASN yaitu termasuk berakhlak, 3. Etika dalam berprofesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk prinsip manajemen ASN yang pertama, kita akan membahas kedudukan dan peran yang terkait ASN. Untuk poin pertama, kedudukan ASN. Kita ketahui bersama bahwa ASN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PNS dan yang kedua adalah P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian selanjutnya ialah P3K atau akronim dari Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian kita berlanjut pada peran daripada ASN. Sesuai dengan fungsi dan tugas ASN itu sendiri, ASN mempunyai 3 peran, yaitu pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayanan publik, dan yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Berlanjut kepada hak dan kewajiban ASN. Kita mulai dari hak ASN terlebih dahulu. Di sini, hak-hak daripada ASN adalah yang pertama, berhak untuk mendapatkan gaji pokok. Yang kedua, berhak mendapatkan tunjangan, baik itu tunjangan kinerja maupun tunjangan jabatan. Yang ketiga adalah berhak mendapatkan perlindungan, seperti contoh adalah di-cover dengan BPJS Kesehatan. Yang keempat adalah berhak untuk pengembangan kompetensi, contohnya seperti mengikuti pendidikan maupun pelatihan. Kemudian selanjutnya yaitu berhak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Dan hak yang terakhir mendapatkan cuti. Tentu agar seimbang, selain ASN itu mendapatkan hak, maka ASN juga mempunyai kewajiban. Di mana kewajiban ASN terdiri dari yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kewajiban yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Kemudian, mentaati ketentuan peraturan perundangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan kemudian juga ada menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan kewajiban ASN yang terakhir ialah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan prinsip manajemen ASN yang terakhir ialah proyeksi karir dengan kaidah sistem merit. Kita ketahui bersama bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, maupun kinerja dari ASN tersebut. Berangkat dari definisi tersebut, maka kita bisa mengambil manfaat, yaitu pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, dengan adanya sistem merit yang diberlakukan, tentu akan membuat kami ASN baru yang masih berstatus sebagai CPNS itu akan mempunyai semangat kerja yang tinggi dan juga mimpi yang tinggi, dikarenakan kita ketahui bahwa
Sistem merit itu menilai berdasarkan kompetensi maupun kinerja dari seseorang, bukan berdasarkan usia, lama menjabat, maupun jenis kelamin. Sehingga tentu khususnya saya, karena memang saya masih berstatus CPNS di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, tentu proyeksi karir saya yang pertama adalah bisa lulus dari CPNS ini dengan memuaskan. Kemudian saya bisa berstatus sebagai PNS. Setelah itu, saya hendak menjabat menjadi teknisi penerbangan penyelia. Kemudian menjadi kepala subseksi kantor di kantor saya berada. Kemudian saya melanjut ke kuliah S2. Mudah-mudahan masuk ke diberi amanah menjadi dosen di BPSDM Penerbangan Udara. Kemudian saya berhendak jika dimudahkan menjadi direktur sekolah kedinasan BPSDM Penerbangan Udara dan menjadi kepala BPSDM Penerbangan Udara. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya.